RAM atau memori. Sekarang udah hampir keluar RAM DDR5 ya. Dan yang umum dipakai sekarang sama orang adalah DDR4. Nah, DDR4 sendiri ini ternyata range kecepatannya itu jauh banget. Ada yang 2133 MHz, tapi ada juga yang 5000 MHz lebih. 2 kali lipat lebih perbedaan kecepatannya. Apakah beda performance-nya juga sebesar itu? Halo semua, Juni mana? Kalau kita bicara tentang performance PC, sebenarnya kita nggak bisa ngomongin satu hardware doang ya. Karena semua yang terpasang di dalam PC itu akan mempengaruhi performa. Dari motherboard, terus CPU, GPU, RAM, dan segala macam itu akan mempengaruhi performance. Dan sejauh ini yang paling banyak kita bahas tentang performance itu adalah tentang CPU dan GPU yang memang paling gampang dilihat perbedaan performance-nya. Dan dilihatnya ini adalah dalam bentuk FPS untuk para gamer, frame rate per second. Semakin kencang hardware-nya, semakin tinggi FPS yang kamu dapat saat kamu mainin game. Untuk CPU dan GPU itu angkanya gampang banget dilihat perbedaannya ya. Artinya kalau kamu lakukan overclock sedikit aja dari CPU ataupun GPU, mungkin FPS yang kamu dapat di dalam game akan meningkat dengan lumayan banyak dan angkanya bisa terukur. Tapi apakah hal yang sama juga bisa kita aplikasikan ke RAM? Apakah dengan melakukan overclock RAM, kamu juga bisa akan mendapatkan peningkatan FPS yang sama bagusnya? Di sini saya melakukan tes dengan menggunakan 2 keping RAM dari Zadak. Buat yang belum tahu, Zadak ini adalah gaming brand dari Apecer. Jadi Apecer pasti udah pada kenal kan? Nah, mereka mengeluarkan satu gaming brand yang namanya adalah Zadak. Dan Zadak yang saya pakai ini adalah Zadak Twist dengan speed 3600 MHz CL18. Dan saya akan melakukan beberapa tes dengan RAM yang sama. Dan kecepatannya akan saya setting di awal adalah 2133 MHz. Dan saya akan compare di saat RAM-nya lari full speed di kecepatan 3600. Apakah perbedaan performance-nya juga sama besarnya? Jadi kalau secara speed-nya kan ya sekitar 69% peningkatan. Apakah mungkin peningkatan FPS-nya juga 69%? Nah, sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu nih bahwa untuk menjalankan suatu program itu kita butuh hardware yang spesifik. Artinya ada program termasuk game itu yang butuh CPU kenceng. Ada yang butuh GPU yang kenceng. Ada yang butuh RAM kapasitas gede. Bahkan ada juga yang butuh nggak cuma gede, tapi juga speednya harus kenceng. Dan di video yang satu ini saya udah bahas tentang kapasitas RAM. Jadi untuk gaming itu berapa kapasitas RAM yang kamu butuhkan? Apakah harus 16 GB atau lebih? Atau cukup dengan 8 GB? Kamu tonton aja di video yang tadi. Oke, untuk pengetesan kali ini, RAM Zadak Twist ini saya pasang di motherboard Asus TUF Z590 Plus Wi-Fi. Dan di motherboard ini, RAM Zadak Twist ini speed defaultnya adalah 2133 MHz dengan CL15. Dan kalau XMP-nya saya aktifin, dia bisa jalan di 3600 dengan CL18. Dan untuk prosesornya saya menggunakan Core i7 11700K. Dan game yang saya jadikan percobaan adalah game yang lumayan sensitif terhadap perbedaan speed RAM. Langsung aja kita lihat hasilnya. Ghost Recon Breakpoint. Pada speed default 2133 tercatat average FPS 90, maksimumnya 123.4 dan 0.1% low-nya adalah 45 fps. Kemudian saat XMP-nya aktif, tercatat average-nya nggak bertambah banyak sih ya, jadi 90.8. Maksimumnya juga nggak nambah banyak, cuma jadi 124.7. Tapi ternyata 0.1% low-nya nambah signifikan banget. Jadi 61.2 dari yang sebelumnya hanya 45. Jadi untuk game ini, dengan menaikkan RAM dari 2133 ke 3600, ternyata yang bertambah adalah low FPS-nya, yang bertambah sekitar 36%. Jadi yang kamu harapkan nantinya adalah dengan RAM speed rendah, kalau terjadi stutter, begitu kamu overclock, maka harapannya starternya tadi akan hilang. Tapi maksimum FPS-nya nggak akan bertambah banyak. Berikutnya adalah Division 2, dan game ini ternyata nggak terlalu terpengaruh oleh kecepatan RAM. Dengan speed default, average FPS-nya cuma 87.9, maksimum 106.1, dan low-nya adalah 63. Kemudian setelah di overclock, ternyata naiknya juga nggak terlalu banyak.
Jadi pada prakteknya boleh dibilang untuk game Division 2 ini, kamu mau pakai RAM speed rendah ataupun speed yang tinggi, perbedaan performance-nya nggak akan terlalu terasa. Berikutnya GTA 5. Ini game tua tapi masih terus-terusan jadi game favorit ya. Dan ini game legendaris banget loh. Dia dari PS3, PS4 sampai PS5 itu masih ada GTA 5. Gila banget. Kita sekarang coba cek aja gimana performance-nya terhadap kecepatan RAM. Pada kecepatan default 2133, average FPS-nya 107 FPS, maksimum 137.3, dan low-nya adalah 62.7. Kemudian setelah di overclock, masih nggak berubah. Dia masih average-nya di kisaran 107, maksimumnya juga cuma naik dikit banget, nggak sampai 2 FPS. Tapi low-nya naik 4 FPS ke 66. Jadi secara overall untuk GTA 5 kita nggak bisa terlalu merasakan bedanya dengan RAM speed rendah maupun speed tinggi. Ya paling banter mungkin starternya agak sedikit terangkat. Tapi itu pun juga nggak terlalu banyak. Kemudian kita langsung masuk aja ke saudaranya GTA 5, Red Dead Redemption 2. Di speed default dia dapat average 57.8, maksimum 72.4, dan 0.1 low-nya 42.6. Kemudian setelah overclock, ternyata juga nggak berubah banyak. Dia average-nya naik jadi 58 ya, hampir nggak berubah. Kemudian maksimumnya juga masih di angka 72. Dan low-nya naik 5 fps, jadi 47.8. Jadi kurang lebih yang kamu rasakan akan hampir sama seperti GTA 5. Next, Assassin's Creed Odyssey. Dia di default speed mencatat average 57.7, maksimum 77.2, dan low-nya 41.9. Dan setelah overclock, naik dikit banget, average jadi 60 fps. Kemudian maksimumnya naik 79 dan low-nya naik ke 45. Dan terakhir adalah Shadow of Tomb Raider. Di default speed dia dapat average-nya 72 fps, maksimum 78, dan low-nya 58 fps. Kemudian setelah di overclock naik dikit jadi 74.8 average-nya ya. Kemudian maksimumnya juga naik dikit jadi 83 dan low-nya juga naik sedikit jadi 61 fps. Dari hasil pengujian tadi kita bisa lihat bahwa ternyata walaupun kita mengoverclock RAM menjadi 69% lebih kenceng, ternyata tidak diikuti dengan penambahan performance yang juga sama gedenya. Bahkan bisa dibilang hampir nggak ada penambahan performance, kecuali di Ghost Recon Breakpoint yang low FPS-nya nambah sekitar 36%. Jadi mungkin untuk game-game lain dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan yang akan terdongkrak kalaupun ada itu adalah low FPS-nya aja. Jadi kalau kamu udah pakai CPU kencang, GPU kencang, kok masih stuttering juga, kamu bisa cek aja apakah RAM kamu udah cukup kencang atau belum. Dan secara rata-rata dari beberapa game yang udah dites, peningkatan performance yang paling terlihat hanya di low FPS-nya aja. Dan itu pun hanya meningkat kurang lebih hanya sekitar 10% aja. Dan dari sini kita juga bisa membayangkan bahwa kemungkinan untuk program lain selain game juga akan mengalami hal yang sama. Tidak semua akan memanfaatkan RAM dengan cara yang sama. Jadi belum tentu kamu mengupgrade RAM, beli yang lebih mahal dengan speed jauh lebih kencang, kamu bisa mendapatkan penambahan performance yang kamu harapkan. Jadi sekali lagi kamu harus pastiin dulu, apakah program yang kamu butuhkan, apakah game yang akan kamu jalankan, itu memang RAM intensif atau enggak. Jadi kalau kamu mau upgrade, ya upgrade lah yang sesuai. Kalau gamenya memang butuh GPU, ya udah upgrade aja GPU-nya. Kalau butuh CPU, ya udah upgrade aja CPU-nya. Tapi kalau akhirnya ada hal-hal yang mengganggu, minor-minor seperti stuttering tadi, kemungkinan itu adalah urusannya RAM yang kurang kencang. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatiin. Tes ini tadi saya lakukan dengan menggunakan dedicated GPU, bukan GPU onboard. Di mana dedicated GPU ini dia udah punya VRAM sendiri. Jadi semua proses yang berhubungan dengan grafis udah diolah sama GPU-nya. Tapi kalau kamu pakai onboard GPU, hal ini mungkin akan menjadi sangat berbeda. Karena kalau kamu pakai GPU onboard, berarti pemrosesan grafis itu akan menggunakan RAM dari sistem, yang mungkin kecepatan RAM akan berpengaruh lumayan signifikan. Jadi kalau kamu pakai GPU onboard di rumah dan kamu mau coba melakukan eksperimen, kamu lakuin aja kayak tadi saya lakuin ya. Begitu udah tahu hasilnya, kamu bisa share aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain.